Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Ali dengan NIM 2310101182. Saya akan menjawab ujian tengah semester dengan mata kuliah manajemen konflik. Soal yang pertama, jelaskan pengertian konflik dalam organisasi dan uraikan minimal 3 penyebab utama terjadinya konflik di tempat kerja beserta contohnya. Yang jawaban saya, konflik dalam organisasi adalah keadaan saat perbedaan pendapat, kepentingan, atau tujuan antar individu maupun kelompok di dalam tempat kerja yang bikin hubungan kerja jadi terganggu. 3 penyebab utama konflik di tempat kerja. Yang pertama, 1. Perbedaan tujuan. Contohnya, divisi pemasaran pengen banyak promo biar penjualan naik, tapi divisi keuangan pengen hemat biaya. Yang kedua, kurangnya komunikasi. Contoh, atasan kasih instruksi kurang jelas, jadi karyawan salah paham dan saling nyalahin. Yang ketiga, pembagian tugas gak adil. Contohnya, 1. Karyawan kerja banyak, sementara yang lain santai-santai. Akhirnya timbul iri dan marah. Selanjutnya, soal yang kedua. Soalnya, sebuah tim proyek mengalami konflik antara 2 anggota karena perbedaan gaya kerja. 1 anggota cenderung detail oriented, sementara yang lain lebih fokus pada kecepatan penyelesaian. Yang A, identifikasi jenis konflik yang terjadi. Yang B, jelaskan strategi manajemen konflik yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jawaban saya, yang A, jenis konflik yang terjadi adalah konflik antar individu karena terjadi antara 2 orang dalam tim akibat beda cara kerja. Yang B, strategi yang tepat adalah kolaborasi. Kedua anggota diajak diskusi supaya dapat jalan tengah. Misalnya, 1 orang fokus cek detail di tahap akhir, satunya fokus percepat proses kerja, jadi hasil tetap cepat dan rapi. Selanjutnya, soal yang ketiga, yaitu uraikan 5 gaya penanganan konflik menurut Thomas Hillman. Berikan contoh situasi yang sesuai untuk masing-masing gaya. Jawabannya, 1. Kompetisi atau memaksakan kehendak. Contohnya, saat keadaan darurat, manajer harus ambil keputusan yang cepat tanpa memikir dahulu. Yang kedua, kolaborasi atau cari solusi sama-sama untung. Contoh, 2 divisi nyusun target kerja bareng. Yang ketiga, kompromi atau saling ngalah lah. Contohnya, 2 karyawan rebutan jadwal cuti, akhirnya dibagi gantian. Yang keempat, menghindar atau menjauh dulu dari konflik. Contoh, masalah kecil yang gak terlalu penting, mending didiamin aja. Yang kelima, akomodasi atau mengalah demi hubungan baik. Contohnya, ngikutin pendapat rekan kerja biar suasana tim tetap enak. Soal yang keempat, bandingkan pendekatan penyelesaian konflik secara tradisional dan pendekatan kolaboratif. Apa kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam konteks organisasi modern?
Jawabannya, pendekatan tradisional biasanya pakai atasan sebagai penentu keputusan. Kelebihannya yaitu cepat, jelas, cocok saat darurat. Kekurangannya, bawahan kadang gak puas dan konflik bisa muncul lagi. Pendekatan kolaboratif lebih fokus diskusi dan cari solusi bersama. Kelebihannya, hubungan kerja lebih baik, solusi lebih tahan lama. Kekurangannya yaitu butuh waktu lebih lama dan perlu komunikasi bagus. Selanjutnya, soal yang kelima. Anda sebagai seorang manajer menghadapi konflik antar divisi yang berdampak pada kinerja perusahaan. Jelaskan langkah-langkah sistematis yang akan Anda lakukan untuk mengelola dan menyelesaikan konflik tersebut. Jawaban saya yaitu 1. Cari tahu akar masalah konflik. Yang kedua, dengerin penjelasan dari kedua divisi. Yang ketiga, kumpulkan data yang berkait dengan masalah. Yang keempat, adakan pertemuan bersama buat diskusi. Dan yang kelima, cari solusi yang adil dan menguntungkan perusahaan. Yang keenam, bagi tugas dan tanggung jawab dengan jelas. Yang ketujuh, pantau hasil penyelesaian konflik. Yang kedelapan, evaluasi supaya konflik gak kejadian lagi. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.